Habatus Renungan Harian Anak. Salam Habatus anak-anak, hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur saat ini Tuhan memanggil kami untuk kembali belajar kitab Amsal. Kami mohon belas kasihan anugerah pertolongan-Mu supaya kami memahami, mengerti, dan menghidupinya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak, sudah siap semua? Yuk kita lanjut belajar kitab Amsal ya. Nah anak-anak, mari kita buka Amsal 24 ayat 8 sampai 12. Nanti kamu atur waktu baca ya seluruh pasal 24. Saat ini kita baca sama-sama ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tawar hati, adakah anak-anak yang tahu arti tawar hati? Tawar hati artinya hati yang tidak memiliki rasa apa-apa, hati yang hambar, hati yang beku, hati yang dingin. Tawar hati sama dengan hati yang tidak bersemangat, hati yang goyah. Setiap orang, kamu juga saya, bisa saja mengalami kadang-kadang hati kita tidak bersemangat, hati kita goyah, hati kita jadi takut karena menghadapi banyak masalah-masalah dalam kehidupan. Misalnya masalah sakit penyakit, keuangan yang sulit, bencana atau musibah, masalah keluarga, masa depan, dan banyak lagi. Hal ini membuat hati kita jadi lemah, takut, tidak bersemangat. Nah, ini semua menunjukkan iman kita sedang lemah. Maka kekuatan kita pun jadi lemah. Iman kita berubah menjadi bimbang, ragu, tidak percaya. Kita tidak bersyukur, malah banyak mengeluh. Tidak ada sukacita pengharapan, malah kita jadi orang yang bersedih, orang yang murung. Nah, keadaan ini merupakan bukti bahwa kita manusia, kamu dan saya adalah manusia yang lemah. Kekuatan kita sangat terbatas. Lalu gimana ya caranya supaya kita tidak jadi tawar hati, tidak bersemangat, tidak goyah hatinya? Harus bagaimana nih? Waktu menghadapi masalah atau kesulitan kita tetap bersemangat, bagaimana caranya ya? Nah, mari kita selalu mengingat firman dan berdoa. Lalu kita menghidupi firman. Ada banyak ayat dalam Alkitab menolong kamu dan saya menghadapi kesulitan hidup. Lalu kemudian kita bisa berdoa mencurahkan isi hati kita kepada Allah. Kita kasih tahu kalau kita sedang tidak bersemangat, sedang tawar hati, sedang goyah. Kita kasih tahu iman kita sedang lemah. Sambil kita berdoa, sambil mengingat firman, sambil mengingat cinta kasih Tuhan Yesus yang besar, yang sudah rela menanggung hukuman dosa kita. Orang-orang yang suka tawar hati, tidak bersemangat, yang imannya lemah, Tuhan sudah menanggung semua itu di atas kayu salib. Dia mati, tapi hari ketiga bangkit menang, hidup untuk memimpin kamu dan saya dan semua orang yang percaya, supaya di dalam menghadapi kesulitan hidup kita dilatih memiliki hati yang beriman, iman sejati, iman yang terus bertumbuh menjadi kuat, yang membuat kita bersemangat, tidak tawar hati, tidak goyah. Maukah kamu anak-anak, kamu dan saya terus-menerus membaca, mendengar, merenungkan, mengingat, dan menghidupi firman? Karena melalui firman Tuhan kita tahu Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan yang akan menolong kamu dan saya supaya tidak menyerah,
tidak tawar hati, tetapi dengan iman sejati kita terus mengatasi masalah dan kita menjadi benang karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Semangat, semangat, semangat. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah kamu tidak tawar hati tetapi memiliki hati yang bersemangat, hati yang percaya, hati yang terus-menerus bersuka cita karena ada pengharapan besar? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan betapa kami manusia yang sangat-sangat lemah dan terbatas. Kami sering tidak bersemangat, kami sering tidak percaya, kami sering goyah, iman kami lemah. Tetapi kami bersyukur Tuhan Yesus hadir dalam hidup kami, memimpin hidup kami. Untuk kami senang berdoa, untuk kami senang belajar firman Tuhan, mengingat firman, merenungkan firman, dan menghidupi firman. Karena semakin kami mengenal Allah, maka kami akan terus bersemangat, bersuka cita, dan iman kami terus bertumbuh meskipun kami menghadapi kesulitan. Tolong kami untuk kami terus mengikuti pimpinan Tuhan. Ampuni kami jika kami masih tidak mentaati Tuhan. Kiranya Tuhan yang penuh anugerah terus memelihara iman kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sampai jumpa. Dah. Habar